Hujan turun tipis di sore hari ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan sebuah gedung sekolah tua. Catnya sudah mulai pudar, tapi papan nama di depannya masih berdiri kokoh. SMA Negeri 7 Harapan. Seorang pria keluar dari mobil itu. Penampilannya sederhana, kemeja putih polos, celana hitam, dan sepatu yang bersih tanpa kilap berlebihan. Tidak ada yang akan menyangka siapa dia sebenarnya. Namanya Rian Pratama. Ia berdiri beberapa detik, menatap gerbang sekolah itu dengan mata yang menyimpan banyak cerita. Sudah lama sekali, gumamnya pelan. Hari itu adalah hari reuni akbar angkatan mereka. Semua teman lama akan berkumpul kembali setelah lebih dari 10 tahun berpisah. Namun bagi Rian, tempat ini bukan sekadar kenangan indah. Ini adalah tempat di mana ia dulu sering ditertawakan. Dulu, Rian bukan siapa-siapa. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang tukang ojek, ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Di sekolah, ia dikenal sebagai siswa pendiam, dan sering jadi bahan ejekan. Rian, sepatumu itu bekas dari pasar Loya. Jangan dekat-dekat, nanti bau gorengan. Belajar sih rajin, tapi tetap aja miskin. Suara tawa teman-temannya masih terngiang jelas di kepalanya. Yang paling sering mengejeknya adalah 3 orang. Arka, anak orang kaya, selalu merasa paling hebat. Dimas, pengikut setia Arka. Sinta, gadis populer yang dulu diam saja saat Rian dihina. Rian tidak pernah melawan. Ia hanya diam, dan belajar lebih keras. Mas, masuk, tanya satpam sekolah. Rian tersenyum tipis. Iya, Pak, reuni. Ia melangkah masuk. Suasana sekolah sudah berubah. Lebih ramai, lebih modern, tapi perasaannya tetap sama. Di aula utama, suara musik dan tawa terdengar jelas. Beberapa orang langsung saling berpelukan, tertawa, dan mengenang masa lalu. Namun saat Rian masuk, beberapa orang mulai melirik, lalu berbisik, itu Rian bukan sih? Iya, masih kelihatan biasa aja ya. Kirain bakal sukses, ternyata. Tak lama, suara yang sangat familiar terdengar. Woi, Rian. Rian menoleh. Arka berjalan mendekat dengan gaya percaya diri, mengenakan jas mahal dan jam tangan mencolok. Di belakangnya, Dimas dan beberapa teman lain ikut tertawa kecil. Gila, masih hidup lo ternyata. Kata Arka sambil menepuk bahu Rian agak keras. Rian hanya tersenyum sopan. Masih, Kak. Gimana kabar? Gue. Jelas sukses dong. Jawab Arka bangga. Sekarang gue kerja di perusahaan besar. Gaji ratusan juta. Dimas langsung menyela, perusahaan top lagi. Lo pasti nggak kenal. Rian hanya mengangguk pelan. Bagus itu. Arka menyipitkan mata. Lo sendiri gimana? Jadi apa sekarang? Beberapa orang mulai mendekat, penasaran. Suasana berubah, seperti menunggu hiburan. Rian menjawab singkat, cuma kerja biasa. Kerja biasa. Dimas tertawa. Jadi apa? Office boy. Tawa pecah. Rian tetap tenang. Ya, kurang lebih begitu. Tertawa yang sama, rasa yang berbeda. Sinta yang sejak tadi berdiri agak jauh akhirnya mendekat. Ia terlihat jauh lebih anggun sekarang. Rian, ucapnya pelan. Kamu, masih seperti dulu ya. Rian menatapnya sekilas, lalu tersenyum. Semua orang berubah, Sin. Cuma kadang, tidak terlihat saja. Sinta terdiam. Namun Arka kembali mengambil alih suasana. Bentar, katanya sambil mengangkat suara. Kita kan semua sekarang kerja di perusahaan besar ya. Semua mengangguk. Bayangin kalau pemilik perusahaan kita lihat Rian sekarang, Arka tertawa. Mungkin dia bakal kasih kerjaan jadi cleaning service. Semua tertawa keras. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel. Rian hanya berdiri diam. Matanya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dihina. Tiba-tiba, ponsel Rian bergetar. Ia melihat layar sebentar, lalu mengangkatnya. Iya. Suaranya berubah, lebih tegas. Semua orang masih tertawa, tapi perlahan mulai diam. Sudah sampai? Tanya suara di seberang. Sudah, Pak.
direksi sudah menunggu. Kita mulai malam ini. Rian melirik ke arah teman-temannya. Lalu berkata singkat, tunda 30 menit. Semua orang mulai saling pandang. Pak, direksi. Arka mengernyit. Pak, direksi. Katanya pelan, mulai bingung. Rian memasukkan ponselnya kembali ke saku. Lalu tersenyum kecil. Maaf, ada urusan sedikit nanti. Dimas mencoba tertawa lagi, tapi terdengar dipaksakan. Halusinasi kali, direksi katanya. Namun untuk pertama kalinya, tidak semua orang ikut tertawa. Beberapa mulai memperhatikan Rian dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pria sederhana yang mereka tertawakan adalah orang yang menentukan nasib mereka semua. Suasana aula yang tadinya penuh tawa perlahan berubah. Beberapa orang mulai memperhatikan Rian dengan lebih serius. Kata-katanya di telepon barusan terasa aneh. Pak, direksi. Bukan kata yang biasa keluar dari seseorang yang mengaku kerja biasa. Rasa curiga yang muncul. Arka mencoba tetap santai, meski alisnya sedikit berkerut. Lo sekarang kerja di mana sih, Yan? Tanyanya lagi, nada suaranya lebih tajam. Rian menatapnya tenang. Di perusahaan kecil. Dimas langsung menyambar, perusahaan kecil tapi ada direksi segala. Beberapa orang terkekeh, tapi tidak seramai tadi. Rian tersenyum tipis. Namanya juga perusahaan, pasti ada. Jawaban itu menggantung. Tidak menjelaskan apa-apa, tapi juga tidak bisa disanggah. Salah satu teman mereka, Benny, tiba-tiba ikut nimbrung. Ngomong-ngomong, kalian pada di perusahaan mana sekarang? Satu persatu mulai menyebutkan. Gue di PT Arta Dinamika. Gue juga. Sama dong. Gue di cabang Bandung. Ternyata, hampir setengah dari mereka bekerja di perusahaan yang sama. PT Arta Dinamika Nusantara. Perusahaan besar yang sedang naik pesat dalam beberapa tahun terakhir. Arka tersenyum bangga. Gue supervisor di sana, katanya dengan nada sombong. Lumayanlah, cepat naik jabatan. Dimas langsung menambahkan. Katanya si pemiliknya misterius. Nggak pernah muncul. Katanya masih muda juga, sahut yang lain. Tapi nggak ada yang pernah lihat langsung. Rian hanya diam. Matanya sedikit menunduk, menyembunyikan sesuatu. Arka kembali menatap Rian. Lo pernah dengar nggak perusahaan itu? Tanyanya. Rian mengangguk pelan. Pernah. Ya iyalah, semua orang juga tahu. Dimas tertawa. Arka menyeringai. Coba lo kerja di sana, Yan. Tapi ya, minimal lulusan lo harus jelas dulu. Tawa kecil terdengar lagi. Namun kali ini, Sinta tidak ikut tertawa. Ia memperhatikan Rian lebih lama dari yang lain. Sinta mulai menyadari. Sinta melangkah mendekat sedikit. Rian, ucapnya pelan. Kamu, benar cuma kerja biasa. Pertanyaan itu berbeda. Bukan mengejek, tapi penasaran. Rian menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Menurut kamu, Sinta terdiam. Jawaban itu membuat hatinya tidak nyaman. Ada sesuatu yang terasa janggal. Tiba-tiba, seorang pria berjas rapi masuk ke aula. Langkahnya cepat, wajahnya serius. Semua orang sempat melirik, tapi mengira itu hanya tamu lain. Namun pria itu berhenti. Matanya langsung tertuju pada satu orang. Rian. Ia berjalan mendekat, dan tanpa ragu, menundukkan sedikit kepalanya. Maaf, Pak. Semua sudah siap. Aula mendadak sunyi. Arka mengedipkan mata. Pak, gumamnya. Dimas menelan ludah. Beberapa orang saling pandang. Pria berjas itu melanjutkan. Direksi sudah berkumpul. Kita menunggu Bapak untuk memulai rapat. Tidak ada yang tertawa sekarang. Tidak ada suara. Hanya detak jantung yang terasa lebih keras. Rian menghela napas pelan. Lalu menatap pria itu. Saya bilang 30 menit. Baik, Pak. Pria itu langsung mengangguk hormat lalu pergi. Semua mata kembali ke Rian. Perubahan wajah yang tak bisa disembunyikan. Arka kini benar-benar kehilangan ekspresinya. Yan, suaranya pelan, tidak seperti tadi. Itu, siapa?
Rian memasukkan tangannya ke saku. Tim kantor lo. Dimas masih mencoba menyangkal. Ngapain manggil lo, Pak? Rian tersenyum kecil. Biasa saja. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Orang yang tadi mereka tertawakan tiba-tiba terlihat sangat berbeda. Bukan karena pakaiannya, bukan karena gaya bicaranya, tapi karena cara orang lain memperlakukannya. Sinta menatap Rian dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang melihat orang asing. Rian, bisiknya pelan. Kamu, sebenarnya siapa? Rian tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum tipis. Lalu berkata pelan, nanti juga tahu. Rahasia itu belum sepenuhnya terbuka. Namun satu hal sudah jelas. Topeng yang selama ini menutupi Rian mulai retak, dan saat kebenaran benar-benar terungkap, tidak semua orang akan siap menerimanya. Suasana aula kini benar-benar berbeda. Jika sebelumnya penuh tawa dan ejekan, sekarang yang tersisa hanya hening yang canggung. Semua mata tertuju pada satu orang. Rian. Bisik-bisik yang tak terhindarkan. Gue nggak salah dengarkan tadi. Dia dipanggil, Pak. Direksi segala. Suara-suara pelan mulai bermunculan. Arka masih berdiri di tempatnya, tapi kini tidak lagi terlihat percaya diri. Ia mencoba tertawa kecil. Ah, paling juga dia cuma, ya, manajer lah atau apa gitu. Namun suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Benny tiba-tiba berkata, tadi dia bilang, direksi, ya. Emang perusahaan lo ada rapat malam gini, Kak? Tanya yang lain ke Arka. Arka menggeleng pelan. Kalau direksi sih, biasanya di kantor pusat. Dimas menimpali. Iya, dan itu cuma untuk level atas banget. Kalimatnya menggantung. Semua mulai memikirkan hal yang sama. Tapi tidak ada yang berani mengucapkannya. Sebuah detail kecil yang terlewat. Sinta tiba-tiba mengingat sesuatu. Tadi, dia bilang, tunda 30 menit, ya. Semua menoleh. Iya, jawab Benny. Sinta menelan ludah. Kalau dia cuma karyawan biasa, siapa yang bisa dia suruh nunda rapat direksi? Sunyi. Pertanyaan itu, tidak punya jawaban yang masuk akal. Arka mengusap tengkuknya. Untuk pertama kalinya sejak tadi. Ia terlihat gugup. Yan, katanya pelan. Lo, sebenarnya kerja di mana? Rian mengangkat pandangannya. Tatapannya tenang. Terlalu tenang. Masih di tempat yang sama kok. Tempat yang mana? Dimas mendesak. Rian tersenyum kecil. Tempat kalian kerja. Seolah waktu berhenti. Beberapa orang langsung berdiri tegak. Maksud lo apa? Jangan bercanda, Yan. Arka menatap tajam. Lo kerja di PT Arta Dinamika. Rian mengangguk pelan. Iya. Tawa yang tidak lagi sama. Dimas langsung tertawa. Tapi kali ini, jelas dipaksakan. Halah. Banyak juga kok karyawan di sana. Cleaning service juga termasuk kerja di situ. Tambahnya cepat. Beberapa orang mencoba ikut tertawa. Tapi, tidak ada yang benar-benar merasa lucu. Rian melangkah sedikit mendekat. Betul, katanya santai. Semua termasuk. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Arka langsung di mata. Termasuk kamu. Kalimat itu, sederhana. Tapi entah kenapa terasa seperti pukulan. Belum sempat mereka mencerna. Pria berjas tadi kembali muncul. Kali ini, tidak sendiri. Ada dua orang lain bersamanya. Penampilan mereka jelas, bukan karyawan biasa. Salah satu dari mereka berusia sekitar 50 tahun, berwibawa, wajahnya dikenal oleh beberapa orang. Benny langsung berbisik panik. Itu direktur operasional, gue pernah lihat di company meeting. Semua langsung tegang. Ketiga pria itu berjalan mendekat. Lalu, tanpa ragu, mereka berdiri di depan Rian. Dan menunduk hormat. Selamat malam, Pak Rian, kata pria yang lebih tua. Semua sudah siap. Kami menunggu arahan Bapak, Pak Rian. Bukan, Mas. Bukan, Bro. Bukan, teman lama. Tapi, Pak Rian. Nama itu menggema di kepala mereka semua. Arka mundur selangkah. Wajahnya pucat. Pak Rian. Gumamnya.
Dimas tidak bisa berkata apa-apa. Sementara yang lain hanya terpaku. Rian akhirnya menghela napas pelan. Lalu berkata dengan suara yang sama tenangnya. Maaf, harusnya saya bilang dari awal. Ia berhenti sebentar, menatap satu persatu wajah mereka. Saya pemilik PT Arta Dinamika Nusantara. Hening yang memekakkan. Tidak ada suara. Tidak ada tawa. Tidak ada yang berani bergerak. Seolah seluruh ruangan kehilangan udara. Semua ejekan. Semua tawa. Semua hinaan tadi terasa berbalik arah. Wajah-wajah yang berubah. Arka kini benar-benar kehilangan kata-kata. Dimas menunduk, tidak berani menatap. Beberapa orang yang tadi tertawa perlahan mundur. Sinta berdiri diam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya mengerti. Rian yang tetap sama. Yang paling mengejutkan, Rian tidak berubah. Ia tidak marah. Tidak membalas. Tidak meninggikan suara. Ia hanya berkata pelan. Saya kesini, bukan untuk pamer. Ia tersenyum tipis. Cuma ingin ketemu teman lama. Kebenaran akhirnya terungkap. Dan dalam satu malam, segala kesombongan runtuh tanpa perlu dihancurkan. Namun, suasana aula masih membeku. Kata-kata Rian barusan seolah terus bergema di kepala mereka. Saya pemilik PT Arta Dinamika Nusantara. Tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang siap. Dan yang paling terasa, tidak ada yang bisa mengulang waktu. Arka adalah orang pertama yang benar-benar kehilangan pijakan. Tangannya gemetar. Yan, Pak, maksud gue, ucapnya terbata-bata. Semua rasa percaya diri yang tadi ia banggakan, lenyap. Gue, tadi cuma bercanda. Rian menatapnya tenang. Tidak ada amarah. Justru itu yang membuat Arka semakin tertekan. Dimas yang tadi paling keras tertawa, kini bahkan tidak berani mengangkat kepala. Maaf, Pak, katanya lirih. Yang lain mulai ikut-ikutan. Maaf ya, Rian. Kita nggak tahu. Cuma bercanda. Suara-suara itu terdengar kosong. Karena semua tahu, itu bukan sekadar bercanda. Sinta melangkah maju perlahan. Matanya menatap Rian dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rian, ucapnya pelan. Aku minta maaf. Ia berhenti sejenak. Aku dulu diam saat kamu dihina. Suasana kembali hening. Permintaan maaf itu terasa paling jujur. Rian menghela napas pelan. Ia melihat mereka satu persatu. Lalu berkata dengan suara tenang. Kalau kalian minta maaf karena saya sekarang berhasil. Ia berhenti. Berarti kalian belum benar-benar paham. Semua terdiam. Rian melanjutkan. Yang salah itu, bukan karena kalian menghina saya yang sekarang. Ia menatap langsung ke arah Arka. Yang salah, kalian menghina seseorang saat dia belum punya apa-apa. Kalimat itu sederhana, tapi terasa lebih berat dari teriakan. Arka menelan ludah. Pak, soal kerjaan kami, suaranya hampir tidak terdengar. Semua langsung tegang. Inilah yang mereka takutkan. Balasan, karma, pemecatan. Namun Rian berbeda. Rian tersenyum tipis. Tenang saja. Semua langsung mengangkat kepala. Saya tidak akan mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Napas lega terdengar di berbagai sudut ruangan. Tapi, lanjut Rian, standar yang tidak bisa ditawar. Perusahaan saya tidak butuh orang yang meremehkan orang lain. Rian menatap mereka dalam-dalam. Kalau kalian ingin tetap di sana, buktikan dengan kerja, bukan dengan merendahkan orang lain. Tidak ada ancaman. Tidak ada hukuman langsung. Tapi semua tahu, itu lebih menakutkan. Arka yang benar-benar jatuh. Arka menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Gue ngerti, Pak, katanya pelan. Bukan lagi nada sombong. Bukan lagi penuh percaya diri. Tapi, penuh penyesalan. Rian melihat jam tangannya. Lalu menoleh ke timnya yang sejak tadi menunggu. Saya harus pergi. Ia melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Dan berkata, tanpa menoleh. Terima kasih, sudah mengingatkan saya dari mana saya berasal. Langkah yang lebih tinggi. Rian keluar dari aula.
Langkahnya tetap tenang, seperti saat ia pertama masuk. Tidak berubah, karena memang tidak perlu berubah. Yang berubah adalah cara orang lain melihatnya. Di dalam aula, tidak ada yang berbicara. Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tentang masa lalu, tentang sikap mereka, tentang satu orang yang dulu mereka anggap rendah. Ternyata jauh di atas mereka. Tidak semua orang yang diam itu lemah. Tidak semua orang yang sederhana itu gagal. Dan tidak semua tawa akan berakhir dengan kebahagiaan. Karena kadang, orang yang paling diremehkan adalah orang yang akan membuat dunia terdiam.